Oke, selamat pagi, Tems. Oke ya. eh kita review dulu untuk yang ulangan hari Jumat ya. Ulangan yang minggu lalu kan tentang penyusutan panjang atau transformasi panjang. Nah, ini ulangan hari Jumat nanti tentang pemekaran massa ya, yang tentang pemekaran massa. Oke. Semuanya konsentrasi ke sini, tidak melakukan kegiatan yang lain supaya nanti ulangan hari Jumat bisa kerja semuanya dan tidak ada yang remedial. Coba kalian punya goal, nggak remedial fisika gitu loh ya. Dan harus berusaha untuk supaya capai goalmu nggak remedial fisika itu harus bagaimana ya. Latihan soal lah ya. Kamu udah dengar kan, si Jerome itu bisa juara Olimpiade Matematika itu juga karena apa? Sambil makan pun dia pegang buku dan belajar. Itu papanya pernah sharing sama ibu waktu masa-masa Jerome sekolah itu. Jadi di meja makan pun dia pegang buku pelajaran. Kemarin dia sudah sharing kan, jam istirahat teman-temannya main, dia pegang buku pelajaran. Dan satu hal lagi, kalau dia punya soal yang tidak bisa dia pecahkan, pasti dia akan memikirkan soal itu, bukan melupakan. Ya, dia memikirkan soal itu, lalu begitu dapat pencerahan, dia langsung ambil kertas, ambil bolpen, dia langsung catat. Jadi kalau kita ada kemauan seperti itu sangat luar biasa. Ya, jadi nurunin ibu itu. Ibu kalau dapat soal susah dari anak lesnya ibu, pasti kepikiran terus sambil naik motor, sambil memikirkan solusinya bagaimana untuk memecahkan itu soal. Jadi begitu sampai di tempat, dapat pemecahannya, ya ibu langsung cari kertas, langsung ibu kerjakan itu supaya tidak lupa. Tetapi kalau kalian tidak punya passion seperti itu, ya susah. Kita mau ngerjain soal-soal akan susah. Ketemu soal dikit, aduh, buka rumus lagi. Lalu tanya lagi temannya langsung. Jangan. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu sendiri. Baru kalau sudah mentok, baru tanya gitu loh. Jangan dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Itu akan menimbulkan habit yang nggak baik untuk kita. Kalau kita terus berusaha, berusaha, berusaha mencari, 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 itu akan luar biasa sekali. Ibu kalau dapat soal nggak bisa terselesaikan atau buntu begitu ya, artinya susah menyelesaikannya dan blank begitu, ibu coba cari juga di internet, di YouTube, pembahasan tentang soal ini kalau ada. Nanti ibu pelajari, kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini. Sampainya akhirnya ibu bisa mengerti dan ibu bisa menjelaskan. Seorang Renaldi yang lebih hebat dari ibu dengan soal-soal Olimpiade, dia lihat penyelesaian soal biasa, kalau pas dia nggak ngerti, dia lihat, dia juga ada yang tidak mengerti. Nanti kalau dia sudah tidak mengerti, pasti cari ibu. Ibu Ros, ini bagaimana? Kenapa ini bisa begini? Kenapa ini bisa begini? Nanti ibu lihat, oh ini begini, 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 begini. Sudah, ya udah tertangkap lagi di otaknya. Hebat sekali itu si Renaldi itu ya, luar biasa. Dia sudah juara Olimpiade dari SMP. Yang kurang pintar itu adalah Gamaliel. Tidak tahan dia untuk tetap sekolah di SMA Gamalielnya. Tapi memang dia buru ibu di sini. Sampai dia cari informasi tentang Ibu Ros. Sampai ibu kaget, ibu kan nggak kenal dia. Tiba-tiba malam-malam nelpon, ibu, saya Renaldi, saya dari SMP Gamaliel. Terus bingung ibu kan? Akhirnya dia ceritakan apa semua, saya masuk SMA Sion, saya mau ibu ajar saya. Oh ya sudah, puji Tuhan, haleluya. Makanya ibu langsung tangkap Renaldi itu hari. Langsung di forum di sini bicara, waktu itu masih ada Pak Ardis atau tidak ya? Oh sudah tidak ada Pak Ardis, kelihatannya masih Pak Hendra. Jadi saya bilang, Renaldi tidak boleh diambil mata pelajaran lain. Tidak boleh diambil sama kimia, tidak boleh diambil sama matematika. Dia harus ikut Olimpiade Fisika. Dan memang itu anak memang lebih suka fisika daripada kimia dan matematika. Karena selama ini, dari tahun 2011 Ibu ngajar, kalau ada lomba-lomba tentang fisika, Ibu pasti dapat sisa-sisanya. Kenapa? Yang bagus-bagus itu sudah diambil sama matematika, diambil sama kimia, ya sudah, daripada nggak ada yang ikut, ya silahkan ngikut gitu loh. Jadi itulah yang diikutkan dan itu anak memang nggak ada passion di fisika, jadi bisa-bisa, hanya bisa-bisa saja, artinya tidak ada kemauan untuk belajar lebih. Waktu Renaldi itu masuk SMA Sion, dia sudah mempelajari materi fisika dari kelas 10 sampai kelas 12. Hanya beberapa bab yang belum dia pelajari.
Waktu dia masuk di SMA Sion, ibu langsung kasih buku-buku perguruan tinggi punya. Kamu pelajari ini. Akhirnya apa? Dia bisa jadi juara. Ah, buahnya apa? Dari jerih lelahnya. Bisa sekolah di NUS free. Biaya itu nah tuh berapa? Menurut Redali itu satu semester sekitar 230 juta kayaknya. Nggak tahu, di NUS-nya itu. Dan dia dibiayai sama pemerintah Indonesia. Beasiswanya full dari pemerintah Indonesia. Itu hari dia di karantina di Bandung itu sekitar 2 minggu. Berusaha. Ya mungkin kamu nggak bisa dapat beasiswa full ya nggak apa-apa. Tapi minimal kamu berusaha untuk mempersiapkan detik-detik terakhir kamu di SMA Sion. Kamu sekolah paling sisa 1 bulanan lah. Nanti udah menghadapi apa? Ujian sekolah, ujian semester genap dulu, lalu ujian sekolah, ujian KTI dan semuanya. Hentikan semua kegiatan yang tidak mendukung untuk menyelesaikan sekolahmu. Supaya apa? Nilai ijazahmu minimal di atas rata-rata gitu loh. Bisa dapat nilai ijazah yang lebih bagus daripada raportmu gitu. Jadi ada bekalmu. Kamu udah berjuang di sini. Nanti pada saat kuliah, kamu itu ya harus berjuang lagi. Harus punya goal yang baru lagi. Untuk apa? Kamu bisa minimal lulus tepat pada waktunya. Kalau bisa lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat. Seorang Renaldi saja, sampai pertama kali sampai di Singapura, dia sudah masuk beberapa kali perkuliahan, dia WA ibu. Ibu, setengah mati, Kak. Dia bilang, setengah mati, Kak. Kenapa? Masuk kelas, saya tidak tahu apa-apa. Baru dosennya cepat sekali mengajarnya. Lebih cepat dari ibu. Iya, lebih cepat dari ibu. Dan dia tidak pusing dengan kita, kamu mau mengerti atau tidak mengerti. SMA itu masih baik. Kamu masih datang sama gurunya, masih bisa diajar kembali. Di sana tidak ada, dosen nggak mau tahu. Profnya pada nggak mau tahu. Makanya disuruh sama dosennya, ya kamu harus datang itu bukan dengan pikiran yang kosong. Bukan dengan tidak tahu apa-apa, baru kamu masuk perkuliahan. Tapi harus sudah tahu apa-apa, kamu sudah persiapkan diri, baca materinya dulu, lalu masuk dalam kelas. Ya, ibu cuma bilang sama Aldi, ya. Kan itu yang selalu ibu bilang. Jangan blank, enggak ada yang kamu tahu. Pelajari dulu materinya, baca dulu materinya. Sudah selesai bab 9, baca bab 10-nya. Kamu harus mendahului membaca sebelum diajarkan. Kenapa? Di situ kamu bisa menemukan apa yang kamu tidak tahu. Nah, kalau kita menemukan apa yang kita tidak tahu, lalu materi dijelaskan, akhirnya apa? Akan tercerahkan. Apa yang kita tidak tahu, akhirnya kita bisa tahu. Kalau masih tidak tahu lagi, ya tanya. Sampainya kamu baru tahu. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Wah, repot sekali itu. Itu akan repot sekali kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu apa yang kita tidak tahu dan kita harus cari tahu. Setelah tahu, tidak tahu, cari tahu. Bukan diam-diam, dipanggil remedial, dipanggil untuk belajar, tidak datang. Menunda-nunda semuanya. Nanti giliran dikasih tugas akhir untuk memperbaiki nilai, komplain kenapa soalnya banyak sekali. Sampai kepala sekolah harus turun tangan. Yang salah siapa lagi? Gurunya lagi yang salah. Aduh, repot. Ya, seperti itu. Buat yang terbaik untuk hidupmu. Kenapa? Kalian punya prestasi yang terbaik, nanti yang nikmatin kalian, bukan orang lain. Kalian yang akan menikmati. Hasil jerih lelahnya adalah kalian yang akan menikmati sendiri dengan keluarganya kalian. Gitu loh. Ya. Nah, ibu sudah rasakan kok. Biayain adiknya ibu. Adiknya ibu kurang apa sekarang? Apartemen ada 3. Rumah di Jakarta ada 1. Semua di Jakarta loh. Kemarin tahun baru, anak perempuannya dengan istrinya jalan-jalan sampai di Barcelona. Sampai di Paris. Pulang lagi ke Singapura karena dia sekolah di Singapura. Adiknya juga sekolah di Singapura. Mereka ada punya apartemen sendiri. Sewa apartemen di Singapura. Tapi mereka bermalamnya di mana? Di Marina Bay. Wih, gila. Nggak tahu berapa satu malam di Marina Bay. Ada yang pernah malam di Marina Bay? Ibu cuma dapat apa? Kiriman videonya malam tahun baru itu kembang apinya. Cantik sekali itu. Cicenya ibu yang kirim ke ibu. Ibu yang ini. Mereka lagi di Marina Bay. Mereka yang nikmati. Ya hiburan ya tetap begini-begini gitu loh. Nggak menikmati.
Hasil jerih lelahnya ibu. Walaupun waktu itu ibu harus kepanasan, kehujanan, naik sepeda, kasih les, simpan uang lesnya, mau beli baju untuk sendiri saja nggak berani beli. Kenapa? Karena harus membiayai adik dan harus kirim uang ke mama. Ya, itulah. Mereka menikmati sendiri ya. Kita ya tetap begini-begini kemana-mana ya ibu pasti naik motor. Mereka sudah naik apa? Mercedes. Ibu masih naik motor. Seperti itu. Kamu ingat papa mamamu nanti, puji Tuhan, haleluya. Yang penting apa? Pada saat kamu selesai kuliah, kamu nggak bikin susah papa mama. Itu harus punya target itu. Harus. Jangan sampai pada saat kamu lulus kuliah, kamu masih nyusahin papa mama. Kamu mau menikah, menyusahin lagi papa mama. Jangan. Ibu begini-begini, anaknya ibu begitu lulus nggak nyusahin ibu. Mereka kerja. Sian juga sudah kerja, nggak nyusahin ibu. Ya. Cecenya Sian waktu mau menikah, ibu nggak biayai pernikahannya. Dia cari uang sendiri, menabung sendiri. Coba, kalian harus punya seperti itu. Bersyukur papa mamamu masih membiayai kamu dengan baik. Ibu punya anak-anak, sekolahnya gratis itu mulai dari SMP. Sian itu kan masuk di SMP Sian, ibu nggak bayar uang sekolah. Hanya bayar uang alat per tahun. Sampainya dia masuk di universitas, ibu tidak kasih keluar uang sekolah. Uang kuliahnya 0 rupiah, karena dia dapat beasiswa 100%. Hanya biaya akomodasi. Yaitu berkat. Berkatnya seorang guru gitu lah ya. Ya, kalian harus lebih semangat ya. Ini hari-hari terakhir ini. Udah hari-hari terakhir. Ini ibu ngajar paling tinggal berapa kali lagi. Ini hari kita selesaikan bab 10. Minggu depan kita selesaikan bab 9. Minggu depan kita selesaikan lagi bab 11. Selesai. Tinggal berapa minggu? Yang belum dibahas kan bisa bab 9 dengan bab 11. Kuantum sudah. Ya, bab 7, 8, 10, berarti sisa 9 dengan 11. Selesai. Bab 9, 11 kamu bisa baca sendiri kok. Ada tentang energi. Energi, sumber energi terbarukan dengan tidak terbarukan. Lalu manfaatnya apa semua. Ya, penggunaan panel surya dan lain sebagainya. Efek sampingnya apa kalau kita terlalu banyak menggunakan energi dengan sesuka hatinya. Kita udah merasakan sekarang efeknya. Hujan udah semakin sedikit. Panas semakin panas semakin hari. Permukaan laut semakin naik. Gelombang air laut semakin naik. Kenapa? Karena gletsernya jalan terus ya. Nanti lama-lama kutub utara mencair semua sama kutub selatan. Kita tenggelamin. Itu kalau tidak dihentikan penggunaan energi yang membabi buta ini. Alam semakin rusak. Penyerapan air semakin sedikit. Hujan semakin kurang. Seperti itu. Di mana-mana bencana banjir dan lain sebagainya. Itu kebakaran hutan di mana di Los Angeles ya kemarin ya. Datu sudah berhenti atau belum? Ada yang ikutin beritanya? Ya, itu ya alam marah gitu ya sama ulahnya manusia yang mengeksploitasi itu alam untuk kepentingan pribadi, tidak memeliharanya. Nah, kita janganlah mengeksploitasi diri kita sendiri, ya, untuk kesenangan diri sendiri. Yo, siapa yang biasa main game sampai tengah malam? Itu kamu sedang mengeksploitasi dirimu untuk kesenanganmu yang akan membawa kehancuran bagi tubuhmu. Ya, jangan merusakkan merencanakan kerusakan di masa yang akan datang gitu, ya. Oke, semangat belajar, bikin senang papa mama itu selagi papa mama masih hidup. Papa mama itu cukup senang kalau kamu belajar dengan baik, nggak remedial, nggak perlu jadi ranking 1, karena yang ranking 1 ya hanya satu. Kalau semuanya mau jadi ranking 1 ya nggak bisa gitu loh. Nggak perlu ranking-ranking, yang penting kamu bisa lulus dengan baik, bisa berhasil dengan baik, sudah cukup. Bisa hidup dengan baik gitu ya. Ya, oke, ya. Nanti kalau nggak dihentikan lama cerita terus, banyak sekali ceritanya ibu nggak selesai-selesai itu ya. Oke, sekarang ke pemekaran massa ya untuk yang hari Jumat ya. Ini kenapa nggak mau hilang nih? Loh, Nel kenapa nih Nel? Ke siapa? Hah? Mana yang exit di mana?
Tuh, ini laptop. Oh, itu touchscreen udah mati. Oh, biasanya kan bisa langsung dari situ loh. Iya. Itu kenapa? Oke ya, thank you, Lel. Ya, oke ya. Nah, sekarang untuk gamma, ingat gamma sama dengan apa? 1/akar dari 1, oke, V kuadrat per C kuadrat. Lalu M kan lebih besar dari M0, ya kan? Berarti M sama dengan apa? M0 kali gamma, ya. Pakai gini aja, jangan pakai rumus yang lain, ya. Ada yang suka pakai rumus yang lain gitu, langsung dimasukkan gini. Gini sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Ya bener, nggak salah gitu ya. Nggak ada masalah sebetulnya. Ya, kemarin juga ada yang menggunakan rumus yang L sama dengan kan L0 dibagi dengan gamma kan. Lalu langsung pakai L sama dengan L0 dikalikan akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Bikin lambang yang lain ini sama dengan alfa atau apa, itu ada. Tapi ini akan mempersulit kalian gitu loh. Ibu udah ajarin jalan yang paling gampangnya itu. Ya. Jadi jangan langsung dikasih masuk gini. Supaya kamu ngapalinnya lebih gampang, hanya ngapalin rumus gamma lalu ngapalin ini gitu loh. Ya. Jadi kalau delta M karena M lebih besar daripada M0 maka delta M-nya sama dengan apa? M dikurangi dengan M0. M-nya sama dengan apa? M0 kali gamma dikurangi dengan M0. M0-nya kita kasih keluar, berarti ini jadi apa? Gamma dikurangi dengan 1 ya. Gamma dikurangi dengan 1 ini adalah delta M, ini delta M. Jadi kalau kita mau mencari persen daripada delta M, itu kan sama dengan apa? Delta M kita bagi dengan M0, ini kita kalikan dengan 100% kan? Berarti ini sama dengan apa? Delta M-nya sama dengan apa? M0 kali gamma dikurang 1. Ini kita bagi dengan M0. Kita kalikan dengan 100%. Ini adalah persentase dari delta M. Berarti persentase dari delta M sama dengan apa? Gamma dikurangi 1 kali 100%. Atau kalian mau ubah jadi ini persen delta M dibagi dengan 100% sama dengan gamma dikurangi 1 ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke? Nah, tuh, Nel. Yo, sama mati lagi nih. Kenapa ini? Biasanya kan langsung bisa langsung ke sini gitu. Jadi misalnya aja ya, misalnya nih. Misalnya persentase daripada delta M-nya mau berapa persen? 20%. Oke, 20%. Berarti kita harus cari gamma dulu. Biasanya kan kalau diketahui persentase daripada delta M, itu kita diminta mencari berapakah kecepatan kan? Ya, jadi langsung aja di sini berarti gamma dikurangi 1 sama dengan apa? Persen delta M dibagi dengan 100%. Jadi ini sama dengan 20% dibagi dengan 100%. Coret, coret. 2/10, 1/5. Ini adalah gamma dikurangi 1. Berarti gamma sama dengan 1/5 ditambah 1 berarti sama dengan 5/5. Sama dengan 6/5. Nah, setelah dapat gamma, untuk cari V kan gampang. V rumus cepatnya apa? C dibagi gamma kali akar gamma kuadrat dikurangi dengan 1. Oke, berarti C dibagi dengan 6/5 dikalikan akar. Ini gamma kuadrat ya, kamu langsung tulis saja. 6/5 kali 6/5. 1 kan 1/1. 5 kali 5 berapa? 25 kan, ini langsung 25/25 nggak ada masalah. 6 kali 6 berapa? 36. Nah, Ibu lari ke sini ya, karena nggak bisa ngapus tuh. Berarti V sama dengan berapa ini? 5/6 C, oke, kali akar 36 dikurangi dengan 25 dibagi dengan 25 kan? Nah, akar 25 berapa? 5. Berarti sama dengan 5/6 C dikalikan 1/5 kali akar 36 dikurang 25. 11. Udah dapat nih. Sampai di sini aja. Ini coret nih. Toh? Jadi sama dengan berapa? 1/6 akar 11 C. Selesai kan? Dapat V-nya. Nah, nanti kalau ditanyakan misalnya yang satunya lagi, ini adalah misalnya delta M1. Lalu anggaplah bahwa delta M2-nya sama dengan 40%.
Ya, cari lagi V2-nya sama dengan berapa. Kalau misalnya kalian diminta mencari perbandingan antara V2 dibanding V1, ya kamu tinggal bandingkan aja. Sudah dapat V-nya, mau pakai cara langsung pun nggak ada masalah gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang nanti kamu coba ini, delta M2-nya sama dengan 40%. Nah, lalu dicarikan berapakah perbandingan antara V1 dan V2. Bisa ya. Lalu kalau bisa ditanyakan lagi energinya sama dengan berapa? Yang di sini. Energi kinetiknya berapa? Ada yang tahu Eka sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 kan? E itu kan sama dengan apa? E0 dikali gamma, ya kan? Dikurangi dengan E0. Berarti sama dengan apa? E0 dikalikan gamma dikurangi dengan 1. Ah, maka persentase daripada energi kinetik sama dengan E0 dibagi dengan E0 kali gamma dikurangi 1 kali 100%. Coret nih. Gamma min 1 kurang 100%. Sama kan dengan ini rumusnya? Setara. Kenapa? Kenapa bisa coba? E itu kan sama dengan apa? MC kuadrat kan? Lalu M-nya kan sama dengan M0 kali gamma kali C kuadrat. Berarti sama dengan gamma dikalikan dengan E0. Ini adalah E-nya. Nah, energi kinetik itu kan sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 kan? Nah, kami kasih masuk ya tetap sama. Jadi gamma dikurangi 1 ya dikalikan dengan E0 kan? E0. Nah, jadi kalau mau mencari persen daripada EK, ya tetap sama. Gamma, loh, gamma dikurangi 1 dikalikan dengan 100%. Ya, oke? Seperti itu. Ya, oke. Nggak tahu kenapa nih. Bentar, ibu pause dulu. Oh ini ya. Sinyalnya memang lagi jelek sekali. Karena pengaruh hujan mungkin. Oh. Jadi nanti ulangannya energi ya. Energi dengan massa ya. 5 nomor lagi ulangannya. Nanti kalau ndak error-error, Ibu coba buatkan rekamannya. Cuma error-error sih dari tadi. Sudah kok. Ah, udah kehapus. Dia kayaknya Apa? hang lagi. Yo ngehang yo. Jadi tadi pas main pencet hapus tuh ini terhapus sih cuman Oh, belum. iya iya. Oke oke oke. Eh, Ada stop share. stop share-nya. Oke, lemot lemot.
Ya, oke. Ya, jadi kalau oh, misalnya yang ditanyakan adalah perbandingannya dari delta M ya. Jadi misalnya saja V1 sama dengan 0,6 C. Kemudian V2 sama dengan 0,8 C. Dari sini kalau V1-nya sama dengan 0,6 C berarti gamanya berapa? 1/0,8 atau sama dengan 5/4 ya. Yang di sini berarti gamanya sama dengan berapa? 1/0,6 berarti sama dengan 5/3. Ini adalah gamma 1, berarti ini adalah gamma 2. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah delta M-nya yang ditanya, perbandingannya, maka delta M1 dibanding dengan delta M2, ini sama dengan apa? Delta M tadi sama dengan apa? Gamma dikurang 1 kali M0 kan? Ini berarti 1 kan? Dibanding dengan gamma 2 dikurangi 1 dikalikan dengan M0. Apa yang bisa hilang? M0-nya bisa hilang. Maka ini sama dengan apa? Gamma 1 dikurang 1 dibanding dengan gamma 2 dikurangi dengan 1. Gamma satunya berapa? 5/4 dikurangi 1 dibanding dengan 5/3 dikurangi 1. Maka akan sama dengan 1/4 dibanding dengan 2/3. Nah, kalau keadaan seperti ini berarti tanda bagi ini kita harus apa kan? Ubah jadi kali. Berarti jadi 1/4 kita kalikan berapa? 3/2. Oke. 1 kali 3, 3/8. Berarti sama dengan berapa? 3/8. Seperti itu. Kalau misalnya yang ditanyakan berapakah perbandingan energi kinetiknya, sama aja. Eka tadi sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 kan? E dikurangi dengan E0 atau sama dengan E0 dikalikan dengan gamma dikurangi 1 kan? Jadi kalau misalnya EK2 dibanding dengan EK1 berarti sama dengan E0 kalikan gamma 2 dikurangi 1 dibanding dengan apa? E0 kali gamma 1 dikurang 1. E0-nya habis. Ya. Jadi gamma 2 berapa? 5/3 dikurangi 1 dibanding dengan 5/4 dikurangi 1 sama dengan 2/3 dibanding dengan 1/4 sama dengan 2/3 kali 4/1 berarti sama dengan 8/3. Jadi kalau yang ditanya adalah EK1 dibanding EK2, EK1 dibanding dengan EK2 ya tinggal dibalik berarti sama dengan berapa? 3/8 atau sama dengan 3 dibanding 8. Yang di sini sama, misalnya delta M2 dibanding delta M1. Delta M2 dibanding dengan delta M1 berarti sama dengan 8 dibanding dengan 3. Seperti itu, ya. Oke, bisa ya? Ingat, E0 sama dengan apa? M0 C kuadrat. E sama dengan apa? MC kuadrat. EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. Ingat C sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, nanti tinggal dikasih masuk aja. Kalau misalnya partikelnya adalah elektron, massa elektron itu sama dengan berapa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Jadi kalau cari E0 berarti sama dengan M0 C kuadrat, maka sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kita kalikan 3, 10 pangkat 8 meter per sekon, ini pangkat 2. Ya, jadi sama dengan berapa? 9,1 kali 3 pangkat 2 berapa? 9 kan? Kali 10 pangkat minus 31, 10 pangkat 8 dipangkatkan 2, 10 pangkat 16 ya. Berarti ini ditambah dengan 16. Satuannya itu dalam joule ya. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, ini tinggal kamu kali lagi 81,9. Berarti 10 pangkat minus 15 joule ya. Atau 8,19 10 pangkat min 14 joule. Seperti itu ya. Oke, cukup ya. Ya, nggak mungkin ngebahas semua soalnya seperti apa. Ya intinya cuma itu aja. Kalau kamu hafal rumusnya pasti bisa lah. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, ke bab 10. Di bab 10 sebetulnya kalian udah pernah belajar di mana?
kimia sama di SMP ya, di bagian atom dan inti atom sama iptek ya, ini iptek nuklir ya, ilmu teknologi nuklir ya. Ya, ini yang akan kita pelajari nih. Tunggu bisa slide show nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, tentang teori atom ya, kita akan belajar di dalam atom ini akan belajar tentang teori atom, kemudian inti atom, radioaktivitas, dan juga apa? Iya, sabar. Ya, sabar itu loh, sabar itu loh ya. Ya, atom kita ini yang akan kita pelajari nih ya. Ada teori atom, kemudian tentang inti atom, radioaktivitas dan aplikasi ilmu pengetahuan nuklirnya ini. Nah, di teori atom itu kita akan membahas tentang model-model atomnya. Yang pertama kali menemukan istilah tentang atom itu siapa? John Dalton. John Dalton mengatakan apa di dalam teorinya? Atom itu, Hah? Bukan. Inti dari Dalton. Dalton itu kan menemukan yang pertama kali mencetuskan istilah tentang atom. Menurut Dalton bahwa atom itu tidak bisa diuraikan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Itu pendapatnya siapa? John Dalton. Nah, yang berikutnya muncullah seorang ahli lagi yang namanya adalah J.J. Thomson. Thomson itu menggunakan sebuah tabung lucutan. Nanti kamu cari tahu tentang percobaannya J.J. Thomson itu seperti apa. Dia menggunakan tabung lucutan itu. Nah, di teori atom Thomson, Thomson itu mengatakan apa? Bahwa atom itu terdiri dari partikel-partikel yang lain, yaitu ada apa? Elektron dan proton. Lalu elektron dan proton itu bagaimana posisinya di dalam atom? Bentuknya memang seperti bola pecal gitu ya. Seperti apa? Hah? Dikenal dengan nama teori apa? Roti kismis. Kenapa sekarang dikasih nama roti kismis itu loh? Kok enggak kasih nama yang lain? Zamannya si Thomson ini, zaman hidupnya Thomson. Kalian pernah enggak lihat film dokumenter Little House? Nggak lihat pasti, karena waktu ibu kecil ya, itu ibu SD apa ya, ya atau SMP, SD mungkin ya. Ibu itu tentang ada film Little House. Coba kalian cari filmnya Little House sama ada Osin lagi itu Osin yang film Jepang itu terkenal sekali. Di film Little House itu mereka kan menceritakan kehidupan zaman dulu itu ya, zaman dulu itu. Dulu sudah ada roti keju belum? Belum ada. Mereka itu belum mengolah coklat. Bikin roti coklat itu enggak ada. Yang ada mereka ambil gandum, kemudian gandumnya itu dibuat roti, itu biasanya roti yang mereka bikin adalah roti tawar atau roti yang bundar-bundar ya. Nah, pada zaman Alkitab juga kan ya, di perjalanan di perjanjian lama, itu mereka kalau membawa bekalnya kan membawa bekal apa? Roti kan? Ya, roti bundar. Nah, orang-orang zaman dulu di masa-masa perjanjian lama itu mereka selain menanam gandum, menanam jelai, menanam apa lagi? Punya perkebunan apa? Perkebunan anggur. Di perkebunan anggur itu biasa anggurnya itu dibikin apa saja? Eh? Dibikin? Dibikin selai? Ada bikin selai gitu di Alkitab ada? Hah? Dibikin anggur. Jadi diperas itu ya. Di pemerasan anggur, kan ada pemerasan anggurnya. Itu untuk dibikin minuman. Minuman itu kalau disimpan makin lama kadar alkoholnya itu akan semakin bagus. Berarti anggurnya kualitasnya akan semakin baik. Nah, yang diambil untuk jadikan minuman itu biasa anggur-anggur yang bagaimana? Yang bagus-bagus atau yang yang bagus-bagus. Lah, sekarang biasa boleh enggak waktu memanen itu kita habiskan secara keseluruhan anggurnya? Hah? Boleh? Di mana pasalnya coba? Habiskan itu. Enggak boleh. Tuhan enggak boleh menghabiskan. Sisakan juga. Nah, biasanya yang disisakan itu yang bagaimana? Yang jelek-jelek atau yang masih kecil-kecil kan? Ya, disisakan. Nah, sekarang kalau tidak ada orang-orang yang sedang berpetualang, artinya
melakukan perjalanan cukup jauh melewati kebun anggur itu, kira-kira ada yang memetik enggak? Kalau enggak ada orang lewat, enggak ada lah. Terus kalau enggak dipetik itu jatuh enggak? Jatuh kan? Jatuh lama-lama apa? Kering kan kalau kena matahari kan? Nah, kalau udah kering dimakan enak enggak? Kamu berarti nggak pernah makan kismis. Nah, enak dimakan. Jadi anggur-anggur yang kecil-kecil itu mereka bikin kismis, ya, dibikin kismis. Jadi, ya. Nah, daripada si roti itu nggak ada isinya, kan sayang-sayang itu kismis. Masa kita hari-hari makan kismis gitu ya? Nah, kismis itu dicampurkanlah di roti. Akhirnya menyebar merata di seluruh permukaan roti di dalam rotinya itu. Jadilah roti kismis. Nah, Thomson itu membayangkan itu seperti itu. Itu proton dan elektronnya itu menyebar secara merata seperti kismis di dalam roti bundar itu. Makanya dikatakan teorinya adalah teori roti kismis. Coba kamu temukan itu cerita ada enggak di internet? Enggak ada. Kenapa? Ya Ibu Ros yang bikin cerita itu loh. Ya, ya begitu. Tapi kira-kira ya seperti itu menurut pemikirannya Ibu loh. Ya karena nggak ada ceritanya tuh di internet. Kamu mau cari tahu pun nggak ada gitu loh. Ya. Nah, ahli yang berikutnya. Tapi kalian kan terkesima kan ceritanya. Ya. Ya. Nah, sekarang Tuhan bilang apa? Sisa-sisa itu untuk siapa? Orang pejalan kaki ya, pejalan kaki yang lewat sama jelai pun mereka tidak boleh dipanen secara habis-habisan, nggak boleh gitu ya. Bahkan waktu siapa sih Ruth ya, Ruth pergi ke tempatnya Boas itu, Boas memerintahkan kepada pegawai-pegawai yang lainnya untuk sengaja apa? Menjatuhkan ya, supaya apa? Si Ruth itu bisa dapat memungutnya lalu bisa membawa pulang untuk mereka makan gitu, supaya jangan kelaparan. Jadi mereka juga ikut terpelihara ya, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya siapa nih? Rutherford. Nah, Rutherford ini melengkapi teorinya daripada J.J. Thomson. Lalu si Rutherford juga melakukan sebuah percobaan, ya. Apa? Siapa yang ingat teorinya Rutherford? Bahwa atom itu terdiri dari apa? Inti atom. Inti atomnya itu adalah keras atau tidak? Ada percobaan yang dilakukan juga oleh Rutherford, ya. Nah, ternyata di antara inti atom itu ada tempat-tempat juga yang lubang gitu loh. Artinya, oh, waktu di partikel-partikel alfanya ditembakkan di lempeng emas itu ya, oh, ternyata ada yang tidak dibelokkan, tetapi ada juga yang dibelokkan. Lalu Rutherford itu mengambil kesimpulan apa? Bahwa atom itu terdiri dari ada bagian yang paling keras di dalam inti atom namanya, di dalam atom itu dinamakan dengan inti atom. Kemudian di sekitar inti atomnya itu ada apa? Ada elektron. Lalu menurut Rutherford, elektron itu adalah bergerak mengelilingi inti atom sambil dia melepaskan energi. Nah, sekarang kalau dia bergerak terus sambil melepaskan energi, elektronnya kan negatif. Lalu inti atomnya bermuatan apa? Positif. Berarti lama-lama, makin kecil, akhirnya akan bergabung dengan inti atom kan? Logikanya kan seperti itu. Tapi nyatanya kan tidak. Nyatanya tidak, ya. Nyatanya tidak, lalu akhirnya dilengkapilah teorinya daripada Rutherford ini dilengkapi oleh siapa? Oleh Niels Bohr. Niels Bohr bilang elektronnya itu tidak melepaskan energi, dia berputar mengelilingi inti atom. Dan di dalam inti atom di dalam atom itu tidak bisa sembarang elektron berada di pada kulit-kulitnya, ya. Jumlahnya itu nggak boleh tidak bisa semaunya gitu loh. Misalnya mau di kulit pertama mau 10 deh, nanti atom yang lain mau berapa? Enggak. Ya, tetapi tertentu jumlahnya. Ya. Kulit paling dalam dikasih nama kulit apa? Kulit K kodenya kan. Lalu berikutnya kulit L, M, N dan seterusnya kan. Nah, jumlah elektron pada kulit K berapa? 2. Di kulit M berapa? 4. Salah. Ayo. 8. Terus berikutnya? Ya, pokoknya itulah. Nanti kamu lihat konfigurasi elektronnya ya. 2, 8, 16, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ya. Dan lalu masing-masing kulit itu masih memiliki apa? Subkulit. Subkulitnya apa? S, P, D, F. Tapi nanti itu nggak keluar di fisika ya. Itu pelajarannya kimia gitu ya. Ya. Setelah muncul ini, yang teori yang paling banyak dipakai itu adalah teorinya siapa?
sampai hari ini, Niels Bohr ya. Tetapi di Niels Bohr ini itu dia tidak bisa menjelaskan yang namanya ada efek Sieben. Apa itu efek Sieben nanti kamu cari tahu sendiri. Kemudian tidak bisa menjelaskan juga tentang spektrum atom of hidrogen yang berelektron banyak, itu dia juga nggak bisa menjelaskan ya. Nah, akhirnya muncullah yang namanya apa? Mekanika kuantum. Itu muncullah tetapan Planck itu ya, yang sebesarnya berapa tetapan Planck? 6,6 kali 10 pangkat yo minus 34 Joule per skon ya, atau Joule Hertz. Nah, itu muncullah teori Planck. Kenapa? Karena Niels Bohr ini tidak bisa, teorinya tidak bisa menjelaskan tentang efek Sieben dan tetapan apa tentang spektrum atom hidrogen berelektron banyak. Nanti kamu cari tahu ya. Jadi tugas kalian itu harus mencari tahu intinya dari masing-masing teori itu dan kelemahannya itu apa. Cari tahu, karena itu yang akan keluar di ujian, ya. Akan keluar di ujian. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini tentang inti atom ya. Kemudian penyusunan inti atom. Inti atom terdiri dari apa? Proton dan neutron. Lalu kestabilan inti. Kapan atom itu stabil? Jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya, maka atom itu akan stabil. Kalau atom itu tidak stabil, berarti atom itu menjadi apa? Hah? Jadi apa? Ya bermuatan. Lah, gimana sih orang udah di ya kalau tidak tidak stabil ini radioaktif memang ada ya. Nah, apa menjadi bermuatan? Muatannya jenisnya ada berapa? Dua, yaitu muatan positif dan negatif. Kapan bermuatan positif? Jumlah elektron lebih kecil dibandingkan jumlah proton. Kapan dia bermuatan negatif? Jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Kapan dia bisa bermuatan negatif? Yang atom yang netral kapan dia bisa bermuatan negatif? Menerima elektron. Atom yang netral menjadi bermuatan positif kapan? Jika dia melepaskan elektron. So, elektron yang bisa terlepas dari atom itu adalah elektron yang paling luar. Nah, maka kalau ditembak dengan cahaya yang lepas elektron paling luar itu terjadi efek apa? Fotolistrik. Loh, bersambungan itu semuanya ya. Jadi sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Nggak tahu. Nggak tahu sih karena tadi kan terpending gitu ya. Oh, terekam Ji. Karena di sini ya. Oke. Ya. Nah, dan seterusnya nanti kita akan membahas ini ya tentang kestabilan ini defek massa. Nah, apa itu defek massa? Massa defek itu adalah selisih massa antara massa inti dengan massa proton dan neutronnya ya. Jumlah massa proton dengan neutron dikurangi dengan jumlah massa inti atomnya. Itu adalah defek massa. Nah, besarnya energi yang dihasilkan oleh suatu atom jika atom itu diledakkan itu sama dengan defek massanya itu, rumusnya relativitas tadi energi sama dengan apa? MC kuadrat. Nah, ini berarti delta M dikalikan dengan C kuadrat. Itulah besarnya energi daripada atom itu, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan masuk ke defek massa nanti. Nanti di perhitungan ada. Ya. Kemudian ada energi ikat inti. Energi ikat inti itu yang mengikat elektron-elektron tetap pada kulitnya masing-masing. Jadi pada masing-masing kulit itu energinya itu akan berbeda-beda. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya itu energinya akan berbeda-beda. Ya, itu sama dengan 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat, tergantung dia ada di kulit keberapa. Nanti itu ya. Kemudian ada jenis sinar radioaktif peluruhan. Nah, ini apa ini peluruhan? Ini di kestabilan inti ini ya. Inti yang tidak stabil itu dia akan mengalami peluruhan. Di dalam meluruh itu dia akan bisa melepaskan partikel, bisa elektron, bisa juga positron, bisa juga partikel alfa atau partikel beta atau partikel gamma. Ya, itu nanti tentang reaksi inti. Kayaknya kimia udah ada ya. Kalian udah dapat peluruhan? Waktu paruh? Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan oleh inti itu untuk meluruh menjadi aktivitasnya menjadi setengah aktivitas mula-mula. Kita langsung aja sekarang ya ke sana.
Oke, nah ini tentang atom Dalton ya. Nah, nanti kamu pelajari. Nah, ini tabung lucutan gas ini ya. Tabung lucutan gas. Nanti kamu pelajari sistemnya atau cara kerjanya tabung lucutan itu bagaimana. Ini tabungnya ini dalam keadaan vakum. Artinya tidak ada udara di dalam ya. Ini dihubungkan dengan beda potensial yang cukup tinggi 30 kilovolt. Kita punya hanya 220 volt. Jadi kalau kamu bayangkan kamu menyentuh tegangan 30 kilovolt, wih, 220 kita kesetrum mati ya, apalagi 30 kilovolt gitu ya. Ya, 30.000 volt gitu ya. Nah, ini tabung lucutannya ini dihubungkan dengan potensial ini ya sebesar 30 kilovolt. Anoda itu adalah ke kutub positif, katodanya ke kutub negatif ya. Nah, nanti elektron-elektron itu akan terlepas dari kutub negatif menuju ke kutub positif ini terlepas ini. Nah, membentuk sebuah sinar gitu ya. Nah, namanya sinarnya ini namanya sinar katode. Kenapa? Karena dia berasal dari katode. Partikel-partikelnya akan terlepas secara cepat sehingga membentuk seperti sinar gitu. Kelihatan sinarnya nanti. Nah, nanti kamu bisa pelajari lebih lanjut. Ya, nah ini percobaannya C.C. Thomson nih ya. Percobaan J.J. Thomson, di mana ini Thomson itu menemukan perbandingan antara E dibagi dengan M-nya itu sama dengan E kuadrat dibagi dengan 2VB. V-nya itu adalah potensialnya ya. Nah, Thomson mendapatkan bahwa perbandingan antara E dan M ini itu tidak bergantung pada jenis logam katode dan jenis gas dalam tabung. Itu nggak tergantung pada itu. Nah, ini teorinya Thomson nih, ya, Rotiki-Smith. Muatan positif dan negatif itu menyebar di seluruh permukaan atom. Nah, lalu ada percobaan yang dilakukan oleh Robert Millikan. Nah, ini Robert Millikan ini menggunakan tetes minyak ya. Tetes minyak Millikan ini dan eh, minyak itu diteteskan, ya, minyak itu diteteskan. Semua benda itu kalau berada di permukaan bumi itu dia mengalami apa? Gaya gravitasi. Nah, ini diteteskan, ini di atas dengan di bawah itu dikasih potensial tertentu ya. Jadi ada potensialnya. Nah, kalau begitu, kalau partikel itu berada di medan listrik, dia akan bergerak enggak? Bergerak kan? Nah, tetapi pas sampai pada titik tengah, ya, sampai pada titik tertentu, itu partikel itu berhenti. Tidak terus langsung jatuh terus gitu loh. Itu artinya apa? Terjadi apa? Terjadi keseimbangan antara apa? Gaya listrik dengan gaya gravitasi. Nih ya. Nggak nyala ya? Tadi nyala loh ya. Oh, lowbat nih. Harus minta baterai. Coba satu orang minta baterai mouse. Dua ya. Ya, oke. Sekalian toh, sekalian. Ini ya, yang energizer gitu. Kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya yang mana aja nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, jadi ini ya. Ini. Gaya listrik itu adalah Q dikalikan E. E itu adalah kuat medannya. Gaya gravitasi itu adalah massa kali gravitasi. Jadi ini terjadi keseimbangan di sini. Waktu partikelnya berhenti. Tetes minyaknya berhenti ya. Jadi ada gaya listrik E, kemudian ada gaya gravitasi mg. Nah, karena di sini berhenti ya, berarti terjadi keseimbangan, maka kalau yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, berarti QE akan sama dengan dikurangi MG sama dengan 0. Maka QE sama dengan MG, lalu sehingga menemukan ini N dikalikan E itu sama dengan MG dibagikan dengan kuat medannya. Nah, dari percobaan inilah lalu akhirnya bisa menemukan berapakah besarnya muatan daripada elektron itu. Itu berapa muatan elektron? Satu, berapa 1,6 ya? Kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, massa tetes milikannya ini ya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini V0 dibagi dengan V1 sama dengan Mg dibagi E dikurangi Mg. Nah, besarnya masanya milikan ya, ini tetes minyak milikan itu merupakan kelipatan daripada E. Bisa 2E, bisa 3E dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sinilah akhirnya dari percobaannya tetes minyak milikan ini, lalu didapatkanlah berapakah muatan elektronnya,
di mana waktu N sama dengan 1 tadi, E-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan masanya itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Sampaikan kepada seluruh panitia Sionkap agar berkumpul di lapangan untuk evaluasi sekaligus makan siang. Sekali lagi, seluruh panitia Sionkap pada jam istirahat berkumpul di lapangan untuk evaluasi, bawa bekal sekaligus makan. Terima kasih. Oke, berikutnya nih ya. Tidak terpause sih tadi. Nah, Cito? Oke. Nah, ini adalah percobaannya Rutherford ya. Rutherford melakukan percobaan. Partikel-partikelnya itu ada yang dipantulkan ya, ada yang dipantulkan, ada yang terus lurus. Akhirnya kesimpulan daripada eh, Rutherford ini. Nanti kalau kalian mau minta file PowerPoint-nya nanti Ibu share nggak apa-apa. Nah, berdasarkan kesimpulan ini ya, itu metode barunya daripada model atom yang diajukan oleh Rutherford ini ya. Semua muatan positif dan sebagian besar massa atom itu berkumpul di titik tengahnya ini pada atom. Itu yang kita namakan dengan inti atom ya. Elektron-elektronnya itu mengelilingi inti atom. Nah, model atom Rutherford ini langsung mendapatkan ini. Z itu sama dengan ini. Jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Muatan intinya itu sama dengan Z dikalikan E. Oke, thank you. Ya. Nah, berikutnya adalah siapa ini? Bohr ya. Itu Niels Bohr itu melengkapi teorinya si Rutherford ya. Hasil pengamatan. Nah, daripada spektrum atom hidrogen ya. Ini ada beberapa deret. Jadi nanti ada deret Balmer, kemudian ada deret Paschen, kemudian ada deret Pfund, kemudian ada deret Bragg ya. Urut-urutannya ini adalah spektrumnya. Ini berupa paket-paket energi gitu. Nah, spektrum garis dalam cahaya tampak itu terdiri dari 4 garis ternyata. Ini panjang gelombangnya ya dalam nanometer. Nano itu 10 pangkat min berapa? Min 9 nano. 6. Ya, min 9, mikro yang min 6 ya. Piko 10 pangkat min 12. Jadi panjang gelombangnya ya lambda ke N dirumuskan sama dengan N kuadrat dibagi dengan N kuadrat min 2 kuadrat dikalikan dengan 3,364,6 nanometer. Nah, ini lambda nolnya ya, lambda nolnya. Nah, untuk deret Balmer spektrum atom hidrogen itu dinyatakan dengan rumus ini untuk mencari panjang gelombangnya. 1 per lambda sama dengan R. R itu adalah tetapan Rydberg ya, tetapan Rydberg dikalikan 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per N kuadrat, di mana N itu mulai angka 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, nanti habis deret Balmer ya, itu ada namanya deret Lyman ini. Oh, ini Lyman dulu. Lyman, Balmer, kemudian berikutnya apa ini? Bentar ya, ini urut-urutannya ya. Ini untuk deret Lyman yang pertama, ini 1 kuadrat dikurangi dengan N kuadrat. Berarti pertama Lyman, kedua apa? Balmer ya. Kamu ingat di sininya. 1 per 1, kemudian 1 per 2 ya. 2 kuadrat. Nah, berikutnya ada deret ini. Paschen. Lalu brackets dan Pfund ya. Nah, jadi mulai dari Lyman, Balmer, Paschen, brackets, Pfund ya. L, B, P, B, P ya. Nah, nanti kamu bikin jembatan keledainya ya. Ah, rumusnya ini 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Kalau Lyman, N-nya berarti sama dengan 1. Kemudian kalau Balmer, N-nya sama dengan 2. Lalu Paschen, N-nya sama dengan 3. Lalu brackets, N-nya 4. Lalu Pfund itu 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lyman, Balmer, brackets, kemudian Paschen dulu ya, brackets, Pfund ya. Seperti itu. Ini mulai ini. Oke. Nah, ini perkembangan model atom Bohr ya. Elektronnya ada di bagian luar daripada inti atom ya, di kulit-kulitnya masing-masing ya. Namanya apa itu kulitnya? Orbit ya. Nah, ini nanti muncul ada tetapan Planck itu H ya. Lalu ini ada tetapan Planck yang dicoret atasnya ya. Itu sama dengan H dibagi dengan 2 pi. Pi-nya ya 3,14 ya. Kimia ini, kimia udah masuk.
Nah, di model atom Bohr muncullah ini besarnya energi kinetik ya, itu sama saja dengan 1/2 mv kuadrat atau 1/2 ke kuadrat dibagi dengan R. R itu adalah jari-jarinya. Nah, energi potensial elektron itu sama dengan minus ke kuadrat dibagi dengan R. Energi totalnya ya EP ditambah dengan EK itu sama dengan min ke kuadrat dibagi 2R. Ya, ini energi potensialnya, ini energi kinetik, kita gabungkan. Nah, di model atom Bohr ini rumus untuk jari-jari elektronnya. Jadi R ke N sama dengan N kuadrat. Ini boleh ditulis H kuadrat juga boleh. Berarti ditambahkan di sini 4P kuadrat ya. M K E kuadrat. Nggak keluar sih kalau penurunannya. Jadi sekedar kamu tahu aja ya. Nah, energinya E0-nya itu ini untuk panjang gelombangnya ya. Sama dengan 0,528 ini A-nya. Dikalikan ini dalam angstrom ya, ini panjang gelombangnya. Nah, untuk ini jari-jari orbit stasionernya itu R ke N sama dengan N kuadrat dikalikan A0. N-nya itu mulai 1, 2, dan seterusnya. Ini untuk tingkat-tingkatan energinya. Ini untuk deret Lyman, deret Balmer, deret Pascal, dan seterusnya. Jadi besarnya energi ikat itu ya sama dengan minus 13,6 elektron volt. Apa itu elektron volt? 1 EV sama dengan 1 elektron kita kalikan 1 volt. Atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom volt. Jadi apa? Joule. Ya. Ya. Jadi joule. Ya. Nah, ini tinggal masukkan saja ini. En itu sama dengan min 13,6 EV per N kuadrat. Tergantung nanti lintasannya di berapa. Kalau N sama dengan 1 di sini, ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya ya. Itu energi ikat. Kemudian di sini adalah panjang gelombang atom hidrogen. Nah, E ke N-nya, kamu langsung pakai ini aja nggak apa-apa. Ya, 1 per lambda. Ini untuk En-nya, ya tinggal kamu kasih masuk aja rumusnya. Kemudian ini percobaan daripada Franks dan Hertz, Ibu tidak akan menjelaskan ya. Nanti kamu cari tahu sendiri. Ini tentang sinar laser ya. Sinar laser di sini apa ini sinar laser apa ini? Yang terabsorpsi berarti terserap ya. Kemudian ini teremisi ya. Sebagian terserap lalu diteruskan lagi ya. Nah, ini yang terangsang ini ya. Nah, jadi ada di masuk di dalam ini energinya HF ya. Kemudian ini ada beberapa sinar yang lain terurai gitu. Nah, ini penggunaan laser ya, penggunaan laser dalam dunia kesehatan. Itu sekarang ada yang pernah dilasik matanya? Siapa yang pernah dilasik? Nixon? Enggak. Ya, janganlah. Kalau bisa enggak dilasik, jangan dilasik. Karena kalau dilasik kita nggak tahu sih efek jangka panjangnya itu seperti apa. Dan sakit. Karena ibu udah pernah di laser tapi tidak bukan di lasik sih, di laser ya. Waktu retinanya ibu bergeser dalam rangka nggak tahu karena ibu dulu suka kucek-kucek mata. Jadi waktu itu ibu melihat seperti ada bayangan gelap gitu loh di samping mata. Jadi kalau gini-gini ini di samping ini ada bayangan gelap, di sini ada bayangan gelap. Lalu suatu saat itu ada melihat seperti ada pecahan kaca yang sangat banyak dan itu disinari oleh cahaya. Jadi sepertinya cahaya seperti cahaya blitz gitu loh. Nah, enggak sakit. Ibu ingat ada temannya ibu itu katanya langsung gelap matanya itu jadi seperti ada rambut-rambut warna hitam banyak sekali itu gelap. Nah itu kalau udah mengalami hal seperti itu pokoknya cepat-cepatlah pergi ke dokter mata. Jadi ibu pergi ke dokter mata waktu itu ada dokter mata yang perempuan cuma dikasih tetes mata apa semuanya. Terus umat lagi akhirnya ibu pergi cari bukan dokter itu lagi tapi ke dokter Iksan. Dia pemeriksaannya itu lebih teliti sekali. Terus akhirnya diketahui bahwa oh ibu punya retina bergeser, jadi harus dilaser. Ya dilaser lah. Minggu depannya datang lagi karena nggak bisa langsung ditangani kalau BPJS kan. Minggu depannya dilaser sama mata kiri dulu, kemudian minggu depannya mata kanan, sakitnya minta ampun. Rasanya sih seperti di strom gitu ya. Di mata, jadi kita nggak boleh goyang. Nggak boleh kedip. Di matanya ibu itu dipasangi lensa.
ditahan. Jadi ini nggak bisa terkedip, dia pokoknya dipasang lensa set, ke bola matanya gitu loh. Sadar ya loh, sadar dikasih begini ya, pakai ada lensanya matanya itu sudah. Baru habis itu disuruh melirik. Ibu lihat cahaya di sini ya, jangan goyang bola matanya. Ya, habis itu dokternya jadi seperti ada pedalnya gitu ya, nginjek gitu, nginjek pedal itu kalau mesin jahit terus gitu kan jalan. Jadi dia mau ngarahkan dulu, arahkan titiknya, kalau udah pas titiknya baru ter, terus nggak boleh goyang. Ibu sudah dikunci oleh alat begini, dipegang lagi sama suster gini, nggak boleh goyang. Lihat ke sana sambil ketakutan kan, seru. Mata kiri, baru habis itu minggu depan lagi mata kanannya sakit, yang berikutnya lebih sakit. Seru itu. Nah itu kalau orang di laser, habis di laser ya nggak apa-apa, sudah dikasih obat lagi itu. Nah ini terakhir ada mulai lagi pecahan-pecahan kaca yang gitu toh, biasa muncul lagi tapi enggak lama, jadi ibu enggak balik lagi. Belum. Makanya jaga itu mata baik-baik. Jangan terus gaming terus merusak mata, ya. HP terus merusak mata itu. Kamu sekarang umurnya baru berapa? Nanti kamu sudah umur 30, 40, matamu hancur, kasihan kan? Dan dokter mata itu akan semakin terkenal, semakin banyak uang nanti. Kenapa? Karena semakin banyak mata-mata rusak semua, gitu ya. Kenapa? Lah hari-hari gadgetan anak balita aja dikasih gadget, dikasih iPad supaya diam. Lah terus mama papahnya itu ngapain kamu beranak? Kalau nggak mau jaga anak, yang diemin adalah iPad. Jadi kita bujuk bagaimanapun itu anak tidak akan pernah diam. Dikasih iPad langsung, loh banyak itu, jangan ya. Nah, makanya ingat ya, ingat baik-baik. Nanti kalau kamu tidak mau ngurus anak, jangan punya anak, jangan bikin anak. Loh iya toh. Ya. Nah kalau mau beranak, uruslah baik-baik. Jangan dikasih gadget. Jangan sekali-sekali kasih gadget. Ibu udah banyak lihat itu anak-anak di bandara, anak-anak kecil guling-guling setengah mati karena gadgetnya diambil. Kemarin waktu ibu pulang dari Timika, ada satu anak juga, anaknya orang barat. Tiba-tiba menangis, nggak bisa didiamkan. Diangkat sama mamanya, didiamkan, mamanya ditendang. Wih, hampir terlepas itu dari tangannya. Lalu akhirnya dia turun di lantai, dia guling-guling, dikasih biar sama mamanya. Ibu angkat jempol sama mamanya. Dikasih biar, guling, 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 guling. Akhirnya setelah dia capek nangis, diambil sama mamanya, dipeluk. Diam, sampainya ternyata satu pesawat sama ibu. Nggak ribut juga di dalam pesawat. Kenapa? Karena kebiasaan itu, diambil gadgetnya, ngamuk. Anak balita loh ya, belum 3 tahun loh. Panitia siapkan, dinantikan kehadirannya Oke. segera. Terima kasih. Ya, berarti nanti di minggu depan Ibu akan jelaskan proses perhitungan di waktu paruh dengan energi ikat inti sama efek massa ya. Oke. Ya, habis nih ceritanya apa itu? Ya oke, sampai di sini dulu. Tapi libur ya? Ya 2 minggu depan. Libur aja. Libur hari Selasa. Tapi jangan ribut dulu, nanti ibu dimarahin Pandaru. Selepasan. Nanti.